Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muhibbi ahlihi ajma'in. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina wa radi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muhibbi ahli baitihi wa ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati khususun ya Allah keluarga kita semuanya yang telah mendahului kita dimakamkan di mana saja berada, yang baru yang lama, semoga Allah jadikan kuburannya Raudhatun min riyadil jannah dan nanti dikumpulkan oleh Allah bersama-sama orang yang soleh di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada, tatkala duduk siapa Nabi tasyahud, karena tasyahud atau tahiyat, duduk tahiyat, waqada, maka meletakkan siapa Nabi yadahu, pada kanannya Nabi al-yusra yang kiri, diletakkan ala rubatayhi, atas lututnya Nabi al-yusra yang kiri, wal yumna, dan tangan kanan diletakkan ala yumna, atas lutut yang kanan. Nabi kalau sholat di saat duduk tahiyat itu tangan kiri diletakkan di atas lutut, berarti bentuknya begini, tidak ke sini, pas lututnya, jadi di pas lutut, tangan kanan juga di pas lutut, bukan begini maksudnya, di atas lutut itu begini. Maka kalau orang tua dulu dilebihi, jangan dilebihi nanti dipotong tangan, itu sebenarnya bukan, itu hanya isyarat. Kalau orang tua dulu itu isyarat pada kita akan mendidik. Contoh, jangan duduk di pintu, itu sebenarnya nggak ada larangan, itu cuma bahasa orang tua mau melarang jangan duduk di pintu, karena pintu itu tempat lewatan orang, mengganggu. Maka orang tua dulu jangan duduk di pintu, nanti kelewatan, tidak laku. Itu dulu. Saat sekarang udah mau kita dan memang nggak ada artinya. Duduk di pintu tidak boleh, itu cuma disebabkan pintu adalah untuk lalu lalang orang, maka jangan di situ. Secara etika ini mengganggu. Kemudian yang kedua, orang-orang tua dulu jangan duduk di bantal, nanti udunan, padahal sebenarnya enggak. Itu hanya mendidik, bantal itu bukan tempat untuk duduk, cuma gitu. Nah, seperti ini Rasulullah kalau tahiyat itu tangannya diletakkan di atas lutut, jadi bukan di atas pahanya gitu, pas lutut sih. Lutut kanan, tangan kanan, lutut kiri, tangan kiri. Itu. Wa qa'ada, dan menggenggamkan siapa Nabi salasan pada angka 3, wa salasina dan wa khamsina dan 50. Wa asyara, dan memberi isyarat siapa Nabi bi usbihi, dengan jari-jarinya Nabi as-sababah, yang telunjuk. Jadi Nabi itu kalau tahiyat tangannya itu bukan gini. Kalau duduk
bukan begini. Di atas lutut itu bukan begini. Tapi ini pas di atasnya begini. Tapi di saat tahiyat tangan Nabi ini yang kanan ini membentuk angka 53. Nah gini. Sudah terbentuk begini. Di saat tahiyat. Jadi duduk waktu tahiyat, tangan kiri di atas tangan kiri, tangan kiri di atas lutut kiri, tangan kanan di atas lutut kanan, tapi tangan kanan ini membentuk angka 53. Ini 5, ini 3, atau boleh dikatakan 35. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi gini, tidak lain gini, tidak lain begini. Ini kan kalau gini, asyhadu an la ilaha illallah baru gini kan. Tapi ini tidak, Nabi begini. Tangannya cuma begini, dilo. Begitu asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Kenapa kok diangkat kok enggak gini aja? Ini adalah rusukhul ilman fi qalbi. Jadi menunjukkan gerakan iman, menancapkan iman di dalam hatinya bahwa Allah itu satu. Itu yang dilakukan oleh Nabi saat tahiyat. Nah, seumpama lebih kira-kira gimana juga nggak apa-apa. Cuman ini yang dilakukan. Seumpama makannya bapak begini, pas duduk, contoh. Jangan lalu dikatakan batal. Begini seumpama. Ya nggak salah. Tapi kalau kita kan niru Nabi, kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi mirip, walaupun nggak mirip betul, nggak pas ya begini. Begini boleh saja. Seumpama nanti begini gimana? Boleh, cuman orang tua dulu nanti kalau kelewatan dipotong malaikat loh. Ini sebenarnya bukan larangan, tapi adalah didikan agar tidak dilakukan seperti itu. Ini bahasa orang-orang tua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawajib pada hadis siapa Muslim Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam salah satu riwayat lagu milik Imam Muslim. Wa qabata, dan menggenggamkan siapa Nabi asobi'ahu pada jari-jarinya Nabi kullaha, ya semuanya asobi. Wa asara, dan memberi isyarat siapa Nabi bilati, dengan jari-jari. Tali yang mendekati apa allati al-ibham pada jempol. Jadi semuanya dibengkokkan begini, digenggamkan kecuali jari-jari tengah. Ini kalau pas tahiyat. Jadi bentuknya gini. Membentuk angka boleh 35 atau 53. Menggenggam ini terus kemudian dilepaskan, apa maknanya? Kok disuruh menggenggamkan ini begini? Menggenggamkan berarti mengikat kuat iman di dalam hatinya, menunjukkan jari-jari satu adalah memberikan makna Allah itu satu. Begitu tahiyat tiada lain kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begini, asyhadu an la ilaha illallah, tangannya masih genggam. Illallah, enggak ada yang lain kecuali Allah. Maka gerakan. Kenapa digerakkan, enggak diem aja? Ini berarti membangkitkan iman kembali, menggerakkan iman kembali supaya imannya itu enggak loyo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lalu seumpamanya tangan kanan kiri digenggamkan, salah apa enggak? Ya kalau mengikuti yang dilakukan Nabi ya salah, tapi kira-kira menyebabkan batalnya sholat enggak? Tidak. Seumpama pas sholat tahiyatnya tangannya gini semuanya, ya enggak apa-apa. Tapi kita akan mengikuti ajaran Rasul, diikuti. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, iltafata, noleh, ilaina, pada saya, Rasulullah, siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, idza shalla ahadukum, idza shalla, tatkala salat siapa ahadukum, salah satu kamu, falyaqul, maka harus berkata siapa kamu, at
lillahi kepada Allah, wassalatu dan tambahnya rahmat takdim, watthayyibatu dan kebagusan. Artinya matoba minal kalam, kebagusan dari omongan. At-thayyibat ini kebagusan terhadap zikir kepada Allah. At-thayyibat ini amal-amal yang baik. Artinya di saat tahiyat itu mengingatkan kita ada kata-kata at-thayyibat agar lisan kita selalu berbicara yang elok, agar perilaku kita perilaku yang elok, agar pekerjaan kita juga menjadi pekerjaan yang elok. Ay al-amal sholihah. Assalamu bermula keselamatan alaina, alaika itu atas Tuhan, ayyuhan nabi, wahai nabi, rahmatullahi bermula rahmatnya Allah wa barakatuhu dan berkahnya Allah. Assalamu bermula keselamatan alaina atas kita, wa ala ibadillahi dan atas hamba Allah as-solihina yang soleh. Di saat tahiyat Nabi itu menyampaikan kepada kaumnya, ketika kamu sholat, di saat duduk tasyahud, falyakul at-tahiyatu lillah wa at-tahiyatu lillah was-sholawatu at-thayyibatu at-tahiyatu thayyibatu dan seterusnya. Masalah tahiyat, kalimat tahiyat itu redaksinya berbeda-beda. Di situ ada kata-kata assalamu alaika. Di saat sholat itu kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Juga mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Assalamu alaina kepada diri kita, wa ala ibadillahi sholihin dan salam kepada seluruhnya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sholat aja kita membacakan salam untuk Nabi, untuk kita, untuk orang banyak. Maka di selain sholat, salam itu juga berlaku untuk semuanya. Idza dakhala baitikum, ketika engkau masuk dalam rumah, qul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kamu masuk rumah, Bapak Ibu masuk rumahnya sendiri, itu dianjurkan untuk mengucapkan salam. Walaupun di dalam rumah enggak ada orang. Karena penghuni rumah kita itu bukan kita sendiri. Ada makhluk yang lain yang ikut berada di dalamnya. Maka agar makhluk lain yang ada di rumah itu enggak macam-macam, masuk keluar ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah rumahnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama begitu buka pintu cetek rumahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab siapa? Makhluk yang ada di dalam, yang ada di dalam rumah. Lu kok nggak dengar? Maka lu dengar. Saya yakin rumahnya dijual. Karena beda. Makhluk dohir dengan makhluk ghaib itu beda. Maka kadang-kadang ada telinga yang tutupnya dibuka oleh Allah bisa mendengarkan percakapan makhluk-makhluk ghaib. Itu telinga yang seperti itu yang memberikan bahaya kepada orang yang bisa mendengarkan. Dan maka kita ini juga selalu minta kepada Allah, ya Allah lindungi kami dari mendengarkan percakapan makhluk-makhluk yang tidak kita lihat. Dengar wah takut, saya yakin takut. Di rumah kadang-kadang saya sendiri jam 1, jam 2 itu ada suara tak cari nggak ketemu tak suara. Saya pernah pas ngaji itu ada suara mengganggu. Anak-anak tanya, siapa yang ngomong tadi? Di musuhnya nggak ada yang ini. Ngaji subuh. Oh, ini paling suara ngaji. Jadi, nah maka nggak usah pengen dengar, apalagi mata kita. Oh, saya pengen melihat makhluk harus jaga. Payah. Kalau kita pengen melihat makhluk halus, ternyata yang kita lihat itu perempuan. Istri kita jadi
Jin itu copantik ikut-ikut, nggak ada tuannya, maka jangan pengen itu. Dan terus supaya tidak kena itu gimana? Selalu ucapkan salam di saat sholat. Waktu tahiyat kita mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Juga di saat kita sadar hidup tidak sholat, masuk rumah kita, masuk kamar kita, masuk lingkungan kita, masuk tempat-tempat apa saja yang belum pernah kita masuki, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya juga pernah mendengarkan saudara kita yang orang Sunda itu biasanya kalau mau nebang pohon apa gitu kan, itu sering assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab sendiri karena takut makhluk yang di sini jawab. Itu adalah ajaran yang dilakukan oleh para leluhur dulu, dan itu gak salah karena di setiap tempat itu ada makhluk. Ketika kita ucapkan salam, mereka tahu orang ini permisi, orang ini mau datang. Katanya tempat itu angker, tapi begitu kita salam gak jadi angker. Maka salam itu penting. Li'anna salam ad-du'a bis-salam, karena salam itu adalah doa dengan keselamatan. Asyhadu, menyaksikan siapa saya ansnya kelakuan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu mawjud illallah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad, asyhadu, dan menyaksikan siapa saya anna Muhammadun Nabi Muhammad abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Jadi ketika tahiyat itu Bapak Ibu, kita kadang-kadang dari awal kan sudah tunjuk ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah, sudah gini juga. Tapi kita naikkan ini adalah kata-kata asyhadu an la ilaha illallah, ini baru gerakan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kok di situ? Kok enggak dari awal sudah gitu? Illallah menancapkan, tadi saya katakan rusuhul iman fil qalb, menancapkan iman di dalam hati dengan menggerakkan tangan. Illallah ini mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jadi illallah, membacanya ya agak ditekan. Apakah harus keras? Tidak. Bacaan sholat itu Pak, yang penting telinga kita dengar. Maka as-sholatu an-nutqu, sholat itu pakai ucapan. Laisa sholat illa bin nutqi, tidak dikatakan sholat kecuali dengan menggunakan ucapan. Nah, ucapan itu yang hanya bisa didengarkan oleh telinga kita sendiri. Apalagi kayak sholat dulu, itu kan sholat bacaannya sir, pelan-pelan. Kita nggak perlu keras-keras baca, cukup telinga kita dengar. Tahiyat begitu, telinga kita jadi, jangan kok bonceng at-tahiyat keras, ini mengganggu kanan kirinya sehingga kanan kiri yang mau khusyuk nggak jadi khusyuk. Maka ada orang sholat yang was-was itu menjadi gangguan pada kanan kiri. Orang sholat was-was itu gini, takbir aja ada was-was. Allah itu kan ada saking nggak mantapnya dari Allah ini was-was. Dan kalau ada orang begitu nggak perlu disalahkan. Bahwa memang mereka itu was-was, hidup was-was. Dulu juga begitu. Temennya itu sudah selesai 15 orang, dia sendiri masih dalam keran itu karena was-was. Dan itu penyakit. Saya diajari buku saya dulu, kalau ada orang seperti itu sungguh gegel. Baru Allah. Karena apa kok gitu? Takut nanti digebuk lagi. Nah, ternyata saya punya teman waktu di pondok sholat begitu tak gebuk, langsung Allah. Besoknya nggak lagi. Was-wasnya hilang, penyakit itu hilang. Artinya sholat itu adalah pakai ucapan, dan diucapkan oleh mulut kita, didengarkan oleh telinga kita sendiri. Ini kecuali yang dibaca keras. Kalau kayak imam ya, yang imami kalau waktu subuh memang bacaannya harus keras. Kalau waktu maghrib, isya 2 rakaat awal harus keras.
keras karena imam itu didengarkan oleh makmum. Nah kalau kita sholat sendirian gimana? Apakah harus Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim? Enggak. Pelan-pelan didengarkan oleh diri sendiri. Barangkali sebelah sana nanti ada yang sholat sunnah, sana ada sholat sunnah, nanti gara-gara bacaan kita keras mereka terganggu. Maka sampai ada orang sholat kita baca Al-Quran saja, bacaan kita disuruh melantar. Karena jangan sampai bacaan sholat kita mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Sampai kita sholawatan sampai mana? Pas sholawatan asalnya keras, ternyata banyak orang yang sholat sunnah, sholawatannya agak dipelangi agar tidak mengganggu konsentrasi kekhusyuan orang yang sholat. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak peduli? Mungkin yang membaca yakin dengan bacaan kerasnya yang di depan yang sholat itu tetap khusyuk, nggak terganggu. Karena biasa sholat di pinggir jalan. Sholat pinggir jalan itu mau khusyuk kan nggak bisa kalau orang nggak biasa di sana. Tapi kalau orang sudah biasa di suasana ramai, mereka sholat tidak pernah merasa terganggu. Ada motor lewat, mobil lewat. Nah kalau orang nggak biasa terganggu, marah-marah dengan mobil, jangan tegas ke situ. Padahal memang jalan. Dan itu tergantung kondisi situasi yang ada. Tapi memang anjurannya ketika ada orang yang sholat, yang tidak sholat itu menghargai kepada orang yang sholat. Summa litahayyar, kemudian harus memilih siapa musolli minat du'ai dari doa. Ajaba yang menyenangkan apa doa pada musolli, ilahi kepada musolli falyad'u, maka berdoalah siapa musolli. Setelah tahiyat, di dalam tahiyat itu ada doa. Setelah baca tahiyat innaka hamidum majid, itu masih disuruh doa yang kita sukai. Kita suka doa apa itu? Di saat itu kita diperintahkan untuk berdoa sesuai dengan doa yang kita inginkan. Ada nanti di hadis berikutnya itu ada doa yang kita baca yang lain seperti Allahumma inni a'udzubika minasyirki dan lain sebagainya. Nanti di belakangnya ada. Jadi doa-doa itu boleh. Artinya setelah tahiyat kita tambahi doa. Ini dianjurkan. Tapi tidak kok panjang sekali. Kalau sholat sendirian doanya panjang boleh, tapi kalau sholat menjadi imam ini tidak diperkenankan tahiyatnya terlalu panjang banget. Terus kemudian salam itu juga macam-macam. Ada kalau waktu sholat salamnya tetap tadi assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum. Tapi ada juga dalam riwayat lain itu seperti Imam Nasai dari hadisnya Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufarridu alaina at-tasyahhud assalamu alayka, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Dulu itu salamnya bersalam terhadap Allah, salam kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail. Lalu Nabi menyampaikan la taqul hadza, jangan engkau waktu tahiyat mengucapkan kalimat itu, karena salamnya sudah diatur sendiri. Ada assalamu alayka ayyuhan nabi wa assalamu alayka wa ala ibadillah sholihin. Jadi tidak perlu salam kepada Allah, salam kepada malaikat. Dan hadisnya Imam Ahmad
yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allamahu mengajarkan siapa Nabi pada Ibnu Mas'ud at-tasyahhud pada tahiyat. Wa amara dan perintah siapa Nabi pada Ibnu Mas'ud ayu alimahu hendak mengajarkan siapa Ibnu Mas'ud pada at-tasyahhud mengajarkan an-nasa pada manusia. Jadi tahiyat dulu diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat diajari untuk mengajarkan tahiyat itu kepada umat Islam. Maka ketika kita ngaji dulu masih anak-anak, waktu ngaji kita di saat sholat itu juga disuruh menghafalkan lafaz-lafaz sholat, ada praktek sholat. Wali Muslimin dan milik Imam Muslim an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala berkata siapa Ibnu Abbas karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna mengajarkan siapa Nabi pada saya at-tasyahhud pada tahiyat. Nabi mengajar Ibnu Abbas tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus kemudian ada salam-salam tadi, kemudian ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama salamnya hanya sampai situ toh, nggak dilanjutkan gimana? Sahkah sholat asar? Ya, nggak harus assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya. Kita ada terusannya, itu nggak diteruskan nggak apa-apa, cuma sampai itu tuh assalamualaikum. Tapi Nabi salamnya bukan hanya assalamualaikum, nanti di belakangnya juga ada kejelasan salamnya. Wa al-Fudalah dari Fudalah Ibnu Ubaid qala berkata siapa Fudalah sami'at dengar siapa Fudalah bin Ubaid Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan pada orang laki-laki yang berdoa siapa rajul yad'u yang berdoa siapa rajul fi sholatihi di dalam sholatnya rajul walam yahmadillah dan tidak memuji siapa rajul Allah pada Allah. Walam yusalli dan tidak membaca sholawat siapa rajul ala Nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat sholat bersama Nabi ada orang itu baca doa, di saat baca doa mereka tidak membaca alhamdulillahirabbil alamin, mereka tidak membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Faqala maka bersabda siapa Nabi ajilah tergesa-gesa siapa ini rajul. Nabi mengatakan orang yang doa seperti itu, orang yang doa tidak pakai alhamdulillah, tidak pakai sholawat, mereka itu tergesa-gesa. Akhirnya kemudian narik siapa Nabi kepada Rasul, ditarik. Yang berdoa tidak pakai alhamdulillahirabbil alamin, tidak pakai Allahumma sholli ala Muhammad, ditarik oleh Nabi. Kita kalau biasa doa kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin shallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin, kan biasa begitu. Ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu ajaran Nabi begitu. Nah, ini ada orang yang berdoa tanpa membaca itu, akhirnya ditarik oleh Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi idza sholat ketika sholat siapa hadukum salah satu falyabda maka memulailah siapa kamu, atau idza sholat tatkala berdoa siapa hadukum salah satu kamu falyabda maka harus mulai siapa kamu bitahmidi rabbihi dengan memuji Tuhan yang Ahad. Kalau kamu mau berdoa awali dengan pujian, yakni membaca alhamdulillahirabbil alamin. Di samping itu juga dilanjutkan oleh Nabi wa tsana'i dan memuji alaihi atas Allah. Summa yusolli kemudian
berdoalah siapa, tsumma yusolli, kemudian membaca sholawatlah siapa, ahad ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca alhamdulillah, kemudian baca sholawat, setelah itu baru tsumma yad'u, kemudian berdoalah siapa kamu, bima, dengan doa, sya'a, yang menghendaki siapa kamu, atau ahad. Rawat pada hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa thalathah, dan Imam Thalathah, wa Sukhafah, dan Masukhan pada hadis siapa Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, wal Hakim. Al hadis dalilun ala wujubi ma dzukira min at-tahmid wa thana wa salatu salam ala nabi wa du'a bi masya. Artinya hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa kalau berdoa itu dianjurkan membaca alhamdulillah dan membacakan sholawat baru doa. Ini cara yang disampaikan oleh Nabi. Contoh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kita tahu alhamdulillahi rabbil alamin, sholawat baru doa. Tapi kadang-kadang ada orang doa itu langsung Allahumma rabbana atina gitu. Nah, boleh tidak seperti itu? Boleh. Tapi ada sebuah hadis, ad-du'a la yustajabu illa bisolawah awalihi wa akhirih. Ada sebuah perkataan atau sebuah hadis yang lain, bahasanya juga lain, mengatakan bahwa doa itu tidak akan diijabahi oleh Allah manakala doa tidak diawali dengan sholawat. Maka ulama-ulama dahulu kalau doa pasti ada sholawatnya dulu, ada alhamdulillahnya dulu, baru menyebut apa yang menjadi keinginannya. Nah, lalu kalau pakai bahasa Jawa gimana? Pakai bahasa Indonesia gimana? Tetap pakai awal memuji Allah. Kalau pakai bahasa Indonesia ya gini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagi Engkau, sholawat beserta salam kucurahkan kepada Nabi. Hari ini, saat ini kumohon kepadamu atas segala sesuatu yang kulakukan agar Engkau ridhoi, Engkau lindungi, dan sebagainya, dan macam-macam. Tetap menggunakan pujian, tetap menggunakan sholawat kalau pakai bahasa selain bahasa Arab. Nah, kalau pakai bahasa Arab ya tadi ada Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Setelah itu ya tuh bimasya, terserah mau doa apa saja. Rawat pada hadis siapa Ahmad. Jadi hadis ini menginformasikan anjuran agar doa diawali dengan sholawat dan alhamdulillah. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala berkata siapa Bashir bin Sa'ad, siapa Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarona, perintahna pada saya, amarona, perintahna pada saya siapa Allah, Allah Ta'ala. Saya ulangi hadis yang awal lagi. Setelah tahiyat kita disuruh membaca doa. Setelah tahiyat kita disuruh membaca doa. Di doanya juga ada Allahumma inni as'aluka minal khairi ma alimta minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minas syirki dan lain sebagainya. Ma alimta ma lam a'lam, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah dan lain sebagainya. Ini tambahan doa. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah dan sebagainya. Setelah itu baru salam. Ya Rasulullah, amarna, perintahna pada siapa Allah, anusolli, hendak membaca sholawat siapa saya alaika padamu. Bashir Ibnu Sa'ad mengatakan, Rasul,
saya ini diperintahkan Allah untuk membaca sholawat kepadamu. Fakaifa maka hali bagaimana musalli membaca sholawat siapa saya alaika padamu. Jadi Nabi ditanya, Rasul, aku diperintah Allah untuk membacakan sholawat kepadamu, lalu gimana caranya membaca? Jadi baca sholawat itu perintah Allah. Yang Allah memerintahkan Bashir bin Sa'ad. Lalu Bashir bin Sa'ad tanya, bagaimana Rasul cara membacanya? Atau kalimatnya gimana? Fasa kata maka diam siapa Rasul. Pertama Rasul diam, nggak mau menjawab. Artinya apa? Rasulullah tidak ingin dimuliakan, nggak mau menjawab, ya didiemin aja, nggak mau didoakan. Akhirnya setelah tanya-tanya berkali-kali, Rasulullah baru menjawab. Maka kemudian menjawab siapa Nabi? Qulu, berkatalah siapa kamu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang dibaca di saat sholat, yang seharusnya tidak ada Sayyidina. Kalau hadis dari Nabi langsung itu sholatnya tidak ada tambahan Sayyidina. Kalau kita kan ada tambahan Sayyidina. Cukup ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cuman ulama-ulama kita dahulu karena takdim kepada Nabi, beliau menambahi. Sebenarnya tidak usah ditambahi. Ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ditambah-tambah begitu. Dan ini ditanya Rasulullah, ditanya oleh sahabat, sholawatnya kayak apa Rasul? Baru dijawab, ini yang harus dibaca di saat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengatakan, akniku yang kukehendaki berkata dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Bahkan ada yang membaca itu entah aliran apa, dan membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, ada bi ali, bi ala Ali, bi ala Ja'far, bi ala Aqil, bi ala Abbas, dan semuanya disebut. Inna nahnu sholaina alaika fi sholatina. Terus dijawab oleh Nabi, itu sholat kita di saat, sholawat kita di saat kita sholat. Jadi kalau di saat sholat nggak usah ditambah-tambah. Tapi ulama dulu itu, kenapa itu ditambah? Karena ulama dulu berpegangan dengan hadis tadi, ajabar faruf ajabar. Setelah itu silakan kamu berdoa sesuai dengan doa yang kamu suka. Berarti tambahan itu tidak menyebabkan batalnya sholat. Ya, karena mau berpegang hadis tadi, ada faruf ajabar. Silakan kau tambahin doa dengan doa yang kau suka. Ya, tadi ada setelah innaka Hamidum Majid, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ditambahi panjang baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan bagi orang yang hafal. Kita ya cukup innaka Hamidum Majid, assalamualaikum Majid. Enggak usah panjang. Mau pendek aja kadang-kadang masih lali, mau panjang-panjang gitu. Gak apa-apa kalau ditambah, gak apa-apa. Jadi tidak menyebabkan batalnya sholat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahhada, ketika tahiyat,
siapa ahadukum salah satu kamu, fal yasta'id, ini yang juga dipakai oleh ulama hadis ini. Fal yasta'id, maka harus mohon perlindungan siapa kamu billahi pada Allah, min arba'in, dari 4 hal. Ketika ibu bapak tahiyat akhir, tasyahud akhir, itu setelah tahiyat akhir, kita di saat tahiyat akhir kita harus mohon perlindungan Allah dari 4 hal. Ini doa yang kita baca setelah innaka hamidum majid. 4 hal ini apa saja? Ya perlu bersabda siapa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya, a'udzu, mohon perlindungan siapa saya, bika, pada Tuhan, saya mohon perlindungan min adzabi jahannam, dari siksanya neraka jahannam. Jadi setelah innaka hamidum majid, atau sebelumnya boleh innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, atau tadi awal saya baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min, dan seterusnya. Nah, yang di hadis ini disampaikan oleh Nabi, minta perlindungan dari 4 perkara. 1, agar dilindungi dari siksa api neraka. Ini dibaca kala ketika tahiyat akhir, setelah innaka hamidum majid, atau sebelumnya, tapi di saat tahiyat. Kalau sebelumnya berarti ini wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, dibaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya, baru fil alamin innaka hamidum majid. Tapi mayoritas ulama membaca doa ini setelah innaka hamidum majid. Setelah innaka hamidum majid menambahi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnahnya hidup, wal mamati, dan mati. Mohon perlindungan Allah. Pertama, minta dilindungi dari siksa api neraka. Yang kedua, minta dilindungi oleh Allah dari azab kubur, karena dalam kuburan ada siksa. Kemudian minta dilindungi oleh Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati, karena orang hidup ini difitnah, bukannya fitnah. Maka ketika kita hidup di fitnah, orang tidak usah membalas fitnah itu, cukup diam, mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya, lindungi kami dari fitnah hidup ini. Lu sudah mati, itu masih difitnah. Maka kita hadapi, jangan sering memfitnah orang yang sudah mati. Dia itu masih hidup, sering mencuri cikal saya. Ini kan fitnah. Orang sudah mati masih di fitnah terus, jangan. Karena nanti kita kalau mati, kita yang akan difitnah. Kalau sudah meninggal ya sudah, jangan lagi diingat-ingat. Itu sudah berbeda. Dulu jengkol habis ini terus. Lah orang itu tidak ada sebelum bekerjanya. Itu menambahi dosa kita. Nah terus kalau nggak ada gimana? Sudah perilaku mereka yang sudah nggak ada, yang pernah melakukan hal untuk kita, ampuni. Ya Allah, ampuni dosa mereka yang dulu pernah begini-begini dengan saya. Saya sudah memaafkan. Kenapa begitu? Agar kita besok juga didoakan orang dengan doa yang baik. Karena apa yang kita lakukan itu akan kita panen. Ketika kita mendoakan orang yang buruk, maka kita juga akan panen keburukan. Maka jangan. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan fitnahnya masiihid dajjal. Masiihid dajjal itu fitnah datangnya dajjal di akhir sebelum kiamat. Mudah-mudahan kita akan ketemu. Tapi tetap dibaca setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnati masiihid dajjal. Kalau hafal, tidak
tasyahudil akhiri, dari tahiyat yang terakhir. Doa ini dibaca tahiyat akhir, bukan tahiyat pertama. Kalau tahiyat pertama cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup situ. Nah kemudian setelah tahiyat akhir innaka hamidum majid, boleh ditambah doa apa saja. Hadis yang pertama tadi doa apa yang kita sukai. Cuma Nabi memberi contoh, mintalah dari 4 hal agar kita dilindungi dari 4 hal itu. Nah sementara nggak hafal itu, ya sudah minta apa saja. Boleh nggak kita sholat itu setelah itu minta innaka hamidum majid Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasa'an bi ghairi, tapi minta rezeki boleh enggak? Boleh. Nah wong sholat itu Bapak Ibu tidak hanya urusan akhirat. Sholat itu juga ada urusan minta rezeki. Maka doa di antara 2 sujud, pas duduk di antara 2 sujud kita kan doa, ada Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu kan juga dunia. Nah maka kalau seumpama setelah innaka hamidum majid kita nggak baca doa ini, ternyata kita baca doa Allahumma rzuqni rizqan katsiran, minta rezeki yang banyak, boleh. Karena Nabi juga mengatakan silahkan berdoa sesuai dengan doa yang engkau sukai. Wa an Abu Bakar Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu Abu Bakar Siddiq qala, berkata siapa Abu Bakar Siddiq li Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamani, mengajarkan siapa Nabi ini pada saya doaan pada doa. Katanya Abu Bakar, aku ini diajari doa oleh Nabi. Aku yang berdoa siapa saya dengan doa fi sholati, di dalam sholat saya. Saya ini diajari Nabi berdoa waktu sholat. Berarti kalau waktu sholat doa setelah tahiyat akhir, setelah innaka hamidum majid. Dan doanya apa? Qala bersabda, qala berkata siapa? Qala bersabda siapa Nabi? Kul, berkatalah siapa kamu? Sayyidina Abu Bakar diajari doa setelah innaka hamidum majid. Doanya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika, dan seterusnya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya dalam itu menganiaya siapa saya nafsi pada diri saya. Ya Allah, saya ini zalim kepada diri saya. Sholat tertinggal-tinggal, sedekah tertinggal-tinggal, amalan yang lain gak kulakukan. Saya menganiaya, saya zalim kepada diri saya. Punya pakaian, seharusnya pakaian saya ini bersih, saya tidak mau memakai yang bersih, yang bagus. Zulman dengan penganiayaan katsiran yang banyak. Wala yaghfiru, dan tidak mengampuni adzunuba pada dosa illa anta, kecuali Tuhan. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir, maka semoga mengampuni Tuhan li pada saya, maghfiratan, dengan ampunan, min indika, dari sisi Tuhan. Warhamni, dan semoga belas kasihan Tuhan li pada saya, innaka sesungguhnya Tuhan, anta ya Tuhan al-ghafuru, itu zat yang mengampuni, ar-rahimu, lagi zat yang belas kasihan. Sayyidina Abu Bakar diajari Nabi doanya lain pula. Setelah innaka hamidum majid Allahumma inni dzalamtu nafsi. Nah, kalau melihat doa ini Bapak Ibu, berarti setelah innaka hamidum majid itu kita boleh membaca doa apa saja yang kita sukai. Seperti hadis yang awal saya baca tadi, muttafaqun alaih. Al-hadis dalilun ala syar'iyyati doa fi sholati alal itlaq min ghairi ta'yin mahallillah. Artinya hadis ini menganjurkan kepada kita doa di dalam sholat setelah tahiyat akhir tadi tidak tentu doa yang telah diajarkan oleh Nabi.
silakan doa apa saja. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq bahwa doa itu boleh apa saja. Kemudian minta perlindungan dari Allah, boleh apa saja yang kita minta perlindungan dari Allah. Tidak ditentukan doa ini. Cuma Nabi mengajari 4 doa tadi, ditambah Sayyidina Abu Bakar ajarin itu. Boleh nggak doa yang lain? Boleh. Karena hadis yang awal tadi ajab banget. Jadi memilih doa yang kita sukai. Wa an Wa'il, dan dari Wa'il radhiyallahu anhu, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat siapa saya ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana maka ada siapa Nabi yusallimu itu membacakan salam siapa Nabi an yaminihi dari arahnya Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hadis siapa Abu Dawud bi isnadin sahih. Nabi kalau sholat itu setelah innaka hamidum majid, Nabi membaca salam ke kanan dan ke kiri. Ke kanan salamnya Nabi sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah warahmatullahi wabarakatuh ke sini baru kembali ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi. 2 kali salaman ini Nabi yang dibaca. Tapi ada yang sekali cukup, gak cukup, karena sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah keluar dari sholat. Kalau nggak mau lagi, ya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama sih, selesai. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung gini. Kalau langsung gini berarti harus menyelesaikan salamnya kedua. Jadi kalau cukup salam sekali ya assalamualaikum. Nah, karena Rasulullah saja 2 kali salamnya, ya kita ikuti salam 2 kali. Karena kita mengikuti Rasulullah, tambah pahala. Hadal hadis akhrajahu Abu Dawud. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hadisnya adalah hadis sahih. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholat ngikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sedikit demi sedikit, nggak kok langsung semuanya, tidak. Kita mengikuti Rasul langsung semuanya sulit, sedikit, besok tambah ini, tambah ini. Mungkin itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja yang saya tanyakan, Mbak, mengenai pujian atau sholawatan setelah adzan. Itu baiknya dilaksanakan atau tidak, karena kadang-kadang pada waktu kita sholawatan atau pujian itu ada orang yang sholat. Misalnya tadi jangan sampai mengganggu orang sholat, sedangkan membaca Al-Quran saja harus diperankan, ya. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, mengenai imam mengambil doa dari ayat-ayat Al-Quran, ya, misalnya seperti doa selamat lah, itu mengganti dengan itu boleh atau enggak? Yang biasanya ya dibaca oleh imam, itu bagaimana baiknya? Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama berkaitan dengan sholawat setelah sholat. Setelah adzan itu adanya di negara kita Indonesia. Adanya di negara kita
Sholawat itu diajarkan dimulai dari sunan yang ada di Indonesia, para wali songo. Karena saat itu menunggu jamaah itu lama sekali. Sementara kita sholat menunggu makmum itu adalah satu keharusan. Kita disuruh menunggu agar makmum tidak ketinggalan. Jadi kecuali makmumnya sudah ada di situ, kita langsung koma. Itu awal. Terus kemudian di Timur Tengah itu orang setelah adzan itu tidak pakai sholawat, tapi mereka diam lama sekali. Ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran pelan-pelan lama sampai menunggu koma. Dan saat itu orang Indonesia kan belum bisa baca ini baca itu. Yang pertama, yang kedua, tanggapan orang Indonesia ketika selesai adzan nggak ada koma, nggak ada sholawat, itu dianggap sudah koma, sehingga yang di rumah mau berangkat ke masjid paling udah ketinggalan. Maka saat itu dikasih tanda setelah adzan ada koma, biar masyarakat mendengarkan sholawat itu. Setelah adzan ada koma, setelah adzan ada sholawat, biar masyarakat masih dengarkan sholawat itu, mereka datang ke masjid. Itu awal. Nah terus bagaimana ketika kita selesai adzan baca sholawat, sementara masih banyak ada orang-orang yang sholat. Tadi saya katakan waktu ngaji tadi, kita lihat kondisi. Kalau sudah terbiasa, maka itu tidak mengganggu seperti orang sholat masjidnya di jalan, di pinggir jalan besar. Ada suara mobil, ada suara motor, apakah itu harus kita stop? Kan tidak. Nah, ketika sudah terbiasa seperti itu, maka mereka tidak merasa terganggu. Yang penting bacaannya biasa-biasa saja. Jangan terus kemudian karena jamaahnya belum datang semuanya, yang belakang sholat sunnah kita sholawat itu asik banget. Nah kalau kebiasaan di sini kan nggak kerasa-rasa amat sih, biasa. Sama kayak kita baca Astaghfirullah Rabbal Baraya, kita kan nggak mengganggu. Ya nggak boleh, ini kan suara yang mengganggu banget. Nah, tapi kalau dengan sholawat itu ada orang yang merasa terganggu, ya kita pelangin lagi. Atau kita diem menunggu mereka selesai, baru kita sholat. Kalau tidak merasa terganggu, ya terus. Gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tahiyat. Tahiyat itu memang Rasulullah kan juga menganjurkan fakhar, gerakan, tapi gerakannya kayak apa? Cuma gerakannya tadi kan asyhadu an la ilaha illallah, cuma gini toh. Nah yang jadi masalah itu yang gini. Inilah mainan. Di saat sholat ada lama mainan, ini adalah membatalkan sholat. Nah sehingga ini juga mengganggu konsentrasi kanan kiri. Ngapain sih orang sholat gini-gini? Ini kan ada. Nah, mereka tetap melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kata-kata faham, suruh gerakan, harik yang suruh gerakan tangan. Ini di dalam kitab Subul Salam disuruh menggerakkan supaya imannya semakin tambah, tapi gerakan bukan berlebihan. Nah, apakah mereka salah? Pendapat mereka gerakan, yang mereka mengatakan gini-gini, pendapat mereka gerakan itu ya gini-gini. Dan gitu itu apakah kita salahkan? Nggak usah. Cuma kita nangkat diri sendiri. Kita tidak perlu menyalahkan, salah, nggak usah. Karena tidak penting menyalahkan orang. Nah, saya kira gitu Pak. Ya, cukup. Berkenaan doa di dalam sholat pada sujud terakhir. Ada baca sebelum apa itu ada baca Allahumma inni as'aluka apa itu? Gini, di saat dalam sholat ini kembali kepada orang awam. Kepada orang awam itu di saat sholat itu kan sujud, ada sujud. Sujud itu membaca doa ya boleh, tidak membaca ya boleh. Cuma biqadri subhanallah,
seperti subhanallah. Ada orang sholat membaca doa Allahumma inni as'aluka, apa tadi, Allahumma inni as'aluka husnul, minta husnul khotimah. Sebenarnya kita kalau yang boleh doa ini hanya saat tahiyat. Selesai tahiyat innaka hamidun majid. Seharusnya di saat sujud ini kita membaca doa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi versi, ini balik lagi, versi doa sujud itu berbeda-beda. Ada yang Allah subhanahu wa bihamdi, ada yang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ada begitu. Barangkali saya belum pernah melihat, barangkali ada yang pernah menyampaikan, nanti tak cari dalilnya, yang pernah menyampaikan boleh doa yang lain, karena ada tidak doa saja boleh, cukup subhanallah itu boleh. Barangkali ada, nanti tak cari. Ya, ini nggak tak jawab dulu, tak jawab besok. Ya, boleh tidak setelah subhanallah yang tidak ada doa, nanti tak jawab. Kalau doa saat sujud tapi bukan sujud sholat itu memang lebih bagus. Tapi kalau sujud di saat sholat, saya belum pernah mendengarkan, itu nanti tak cari dulu. Nggak tak jawab sekarang. Nanti kalau tak jawab sekarang salah malah tambah. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Tadi belum jawab pertanyaan saya yang kedua mengenai doa mengambil dari ayat Quran. Oh iya, oke. Doa mengambil dari ayat Quran itu di saat doa kita berarti kan tidak membaca Al-Quran. Di saat doa kita kan tidak membaca Al-Quran. Menjadi doa berarti kita baca doa, bukan baca Al-Quran. Diganti berarti ayat itu bukan sebagai ayat Al-Quran tapi doa. Jadi boleh saja. Ya gitu. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan, segala perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Kita baca sholawat sejenak. Semoga Allah mempermudah urusan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tawfiru fihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tamtaliqu bihal usur wa talinu bihal syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.